Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tim Kasih langkah mudure langkah kencote. Oke, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa pembukaan dengan santai, di mana kita telah mengantarkan sepasang kekasih yang baru saja terjadi di sebuah gubuk dan sudah kita selesaikan. Kita serahkan kepada pihak yang berwajib, di mana keamanan atau RT setempat. Dan RT setempat ternyata mengetahui anak-anak tersebut adalah anaknya siapa dan anaknya siapa. Dipertemukanlah kedua orang tua dan diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi entah bagaimana kelanjutannya, yang jelas tadi setelah saya kasih bukti video apa yang terjadi, dan kita langsung pamit untuk lanjut explore. Dan alhamdulillahnya tidak ada terjadi kekerasan di sana tadi ya, dimana biasanya kalau kayak gitu kan mendengar anaknya diginiin sama cowok gitu, pihak keluarga biasanya ngamuk dan tidak terkontrol emosinya. Tapi alhamdulillah semua tadi kondusif dan bisa ditenangkan oleh Pak RT setempat. Yang entah bagaimana kelanjutannya saya juga tidak tahu. Yang jelas saya pamit duluan karena mungkin tugas saya cukup sampai di situ saja, tidak mengetahui lebih lanjutnya bagaimana, karena itu bukan urusan kita. Toh juga kita keadaan kayak gini, masa kayak gini Gedibal kayak gini ya. Tapi saya ucapkan juga mohon maaf pada masnya karena saya bertindak sedikit kasar, karena memang ya saya geram. Siapa yang geram ya Mas? iya no Mas. Orang apa itu, malah apa di tempat kayak gitu sih? Iya toh. Mungkin banyak remaja-remaja yang melakukan seperti itu di tempat-tempat lain. Tapi karena memang kita baru saja mendapati hal seperti itu di mata kepala kita sendiri, ya itulah reaksi kita. Mungkin saja ada yang lebih dari kita, bahkan Iya mungkin Mas. secara dipukulin, digebuk, ditelanjangi, ada yang diarak keliling Iya, kampung. Mana ada yang ada itu. diarak, itu juga ada. Ya alhamdulillahnya tadi semua berjalan dengan lancar dan kondusif, bisa diselesaikan secara halus. Cuman ya nggak tahu kelanjutannya mau bagaimana, kita biarkan diserahkan sama mereka yang mengurusnya. Iya. Udah, kita lanjut yuk. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Naik ke atas itu ya Mas. Naik. Nah ya. Ayo. Nyalain. Dah. Mas Putra. Bentar. Siapa gue? Cewek. Stop. Deketin Mas. Ada suara burung Pak. Iya. Terus ya Mas? Udah. Kenapa kamu menampakkan diri di sini? Dulu matinya di sini. Lah kenapa? Kamu anaknya petani sini, jatuh atau gimana? Enggak. Lah terus kamu matinya kenapa? Gantung diri. Astagfirullah. Di sebelah mana kamu gantung diri? Ini pohon ini. Pohon jati ini. Oh ini nih. Yang melengkungnya Mas. Iya. Astagfirullah. Ini.
Ya nggak apa-apa, saya mau mendengarkan ceritamu. Tapi alangkah lebih baiknya kamu bercerita menggunakan raga ya. Jadi nanti kamu menggunakan raga salah satu dari kami. Jadi kamu berbicaranya terdengar dengan jelas, bagaimana saya berbicara dengan sesama manusia. Ya, ya sudah. Silahkan masuk raga. Buka mas. Bisa mas. Ini mas. Sini. Berdiri di tempat kamu berdiri tadi. Kamu tadi mengatakan kamu meninggal di sini karena bunuh diri dan gantung diri. Di pohon ini. Apa sih? Kamu boleh bercerita, silahkan bercerita. Saya bisa mendengarkan ceritamu. Alasannya apa? Saya rasa sedih yang sangat mendalam Terus? atas percintaan yang ditolak atau tidak direstui oleh orang tua saya. Terus lanjutkan saja ceritamu sampai usai. Saya dulu mempunyai hubungan dengan laki-laki yang sudah serius untuk menjalin ke sebuah perjenjangan yang lebih serius, yaitu bernikah. Tetapi calon suami saya itu adalah orang yang tidak mampu, tidak mempunyai harta yang banyak. Kedua orang tua saya tidak menyetujui hubungan saya dengan lelaki itu. Akhirnya kita gagal untuk menikah. Kamu menjalin hubungan dengan seorang laki-laki dan kalian sudah sepakat untuk melanjutkan hubungan itu ke jenjang yang lebih serius. Akan tetapi orang tuamu tidak menyetujui karena laki-laki itu miskin. Padahal kalian sudah punya niat untuk menikah. Apakah pernikahan itu harus identik dengan sebuah ekonomi yang tinggi sih? Saya bertanya. Saya juga tidak tahu mengapa itu adalah persyaratan yang penting bagi orang tua saya. Harus mempunyai suami yang kaya raya, supaya alasan dari orang tua saya adalah jika sudah bersuami istri, istrinya dinafkahi dengan cukup. Sebenarnya cukup atau tidaknya itu tergantung kita dapat bersyukur atau tidak, bukan banyaknya harta atau tidak. Jadi pernikahan itu bukan dasar harta sebenarnya, tapi dasar sebuah hati yang tulus, menerima satu sama lain, saling melengkapi. Tapi kalau dari kamu pribadi sebenarnya mau menerima pasanganmu apa adanya? Saya menerima dengan ikhlas, menerima apa adanya yang ia punyai. Jadi di sini kamu berbeda prinsip atau berbeda keputusan dengan orang tuamu. Dan di satu sisi, saya tidak berani melawan apa kata dari orang tua saya, karena jika saya mengingat, saya juga terlahir dari ibu saya sendiri. Iya sih. Akhirnya kamu memutuskan untuk bunuh diri. Apakah kamu nggak berpikir panjang? Kalau bunuh diri apakah mengakhiri semuanya? Pada waktu itu saya berpikir saya dapat melupakan semuanya dengan jalan bunuh diri. Saya dapat melupakan kesedihan atas gagalnya pernikahan saya, dan saya dapat meninggalkan
kesedihan dari perkataan orang tua saya terhadap calon suami saya. Pada waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk gantung diri, mengakhiri hidup saya. Lalu jasad kamu ditemukan setelah berapa hari kemudian? 2 hari kemudian. 2 hari kemudian baru ditemukan. Sama siapa yang menemukannya? Saya tidak mengenalnya. Ada salah satu manusia yang datang ke tempat ini, entah sedang mencari apa. Melihat jasad saya. Dan tidak membutuhkan waktu lama. Tiba-tiba banyak orang yang datang ke tempat ini. Ya karena ingin menyelamatkan kamu dan heboh, geger. Ya itu. Nama kamu siapa? Iya, nama kamu. Namaku Wika. 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 Mbak Wika. Mbak Wika. Ya. Ya, semua sudah terjadi. Yang saya harapkan gini, satu, kamu jangan lagi menampakkan diri ya. Takutnya ya ini tadi bertemunya dengan saya, bisa berkomunikasi. Kalau misalnya bukan saya, petani atau seseorang yang sedang mencari kayu bakar, apa nggak membuat geger nanti? Iya, Mbak. Mungkin saya akan bertetap di tempat saya meninggal. Namun saya tidak akan menampakkan diri. Nah ya udah, kalau seperti itu nggak apa-apa. Itu terjadi berapa tahun yang lalu kamu gantung diri itu? Sudah 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, udah lama ya? Udah lama berarti. Sekitar 2019. Mohon izinkan saya untuk kembali Iya. menempati tempat saya. Oh ya sudah, silahkan kembali. Terima kasih. Nih mas, bisa dieksplor mas tempat gantung diri ini. Duduk Tadi kita di sana udah ngeblur. ngeblur. Bisa. Tadi kita di sana udah naik dan ini naik. Oh iya bener mas. Hah? Kalau misalnya talinya di sini tergantung. Oh, cuman di situ ya? Iya mungkin ya. Ya mungkin. Soalnya yang tepatnya pohonnya ini. Oh, tapi itu yang atas itu melengkung juga loh, Mas. Yang mana? Yang atas ini melengkung ke sini arah sawah sini. Ini. Oh. Tapi yang memungkinkan sih ini sih mas. Oh iya, bisa jadi tuh. Dia pakai kursian si ansik mungkin ya. Pasang tali, anjlok saka kursi nih. Pohon ini berarti. Mbak Wika yang tenang di situ wes, nggak usah. Oh iya, Mbak. Lagi. Mbak Wika namanya. Kita lanjut kemana ini? Ya, mau lanjut apa? Gimana? Mau balik? Balik. Oh yuk. Yaudah yuk, kita balik. Udah ketemu Mbak Wika. Yuk, balik. Ayo Mas.